Kami bersyukur buat sore hari ini. Kami bersyukur buat minggu yang baru, di bulan yang baru. Tuhan sertai kami, Tuhan pelihara kehidupan kami, Tuhan protek, Tuhan jaga kehidupan kami. Kami percaya di dalam Engkau, keadaan kami baik-baik saja. Kami percaya di dalam Engkau turut terlibat mendatangkan kebaikan dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Tuhan mengontrol semuanya. Tuhan mengendalikan segala sesuatunya. Terima kasih buat sore hari ini. Kami datang di tempat ini karena kami tahu hanya firman-Mu yang bisa menuntun kehidupan kami. Hanya firman-Mu yang sanggup menjaga, menuntun kami kepada seluruh kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Itu sebabnya sore hari ini berbicara buat setiap kami. Kami percaya kebenaran yang sebentar nanti kami terima, kami dengar. Gak cuma sekedar jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Tapi benih ini akan berakar ke dalam, bertumbuh ke atas, berakar ke dalam, bertumbuh keluar. Supaya setiap pertumbuhan yang kami hasilkan, buahnya bisa dikecap, dinikmati oleh setiap orang yang menjumpai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh Kudus, biar Engkau yang menolong kami, mengerti, memahami, menelaah kebenaran firman-Mu sore hari ini. Kami percaya menit-menit ke depan menjadi menit yang penting. Karena firman-Mu mengubah hidup kami. Firman-Mu mendorong kami maju ke depan. Firman-Mu membawa kami naik dan semakin naik. Sehingga setiap perkara yang Tuhan ingin kami lakukan, perkara-perkara itu menjadi perkara-perkara yang mulia. Di tangan kami segala sesuatunya Kristus dimuliakan, kerajaan-Mu diuntungkan lewat apapun yang kami kerjakan sore hari ini. Terima kasih, kami siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, shalom Bapak Ibu. Belum semua, shalom. Oke, berapa banyak Bapak Ibu sore hari ini siap dengarkan firman? Siap? Siap? Ya, siap, amin Bapak Ibu. Ya, saya nggak perlu perkenalkan diri, ya, karena ini kali kesekian melayani Bapak Ibu di tempat ini. Benar ya Bapak Ibu ya? Adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali lihat saya? Ada? Nggak ada ya, karena sore hari ini saya udah terlihat. ya, jadi ini kali kesekian Bapak Ibu ya, saya melayani Bapak Ibu di gereja lokal di tempat ini. Baik, sore hari ini kita akan fokus kepada apa yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Dan sebelum saya mengajak Bapak Ibu melihat satu hal, satu bagian yang saya udah siapkan buat Bapak Ibu, saya mau dan tertarik untuk Bapak Ibu melihat kalimat yang ada di depan. Oke? Berapa banyak Bapak Ibu senang dengan kalimat ini? Bapak Ibu senang? Senang? Senang ya Bapak Ibu ya? Oke? Bapak Ibu, saya ulang. Berapa banyak Bapak Ibu waktu baca ayat ini tenang? Sekalipun belum tentu senang. Nah kalau di tahun ini secara khusus gereja lokal di tempat ini kemudian meletakkan kata ini sebagai visi di 2025. Yaitu berjalan dengan Yesus. Saya di menit-menit ini Bapak Ibu mau tekankan dulu supaya Bapak Ibu itu jadi Kristen yang sadar, bukan Kristen kagetan. Kalau tadi pagi Kristen hafalan. Nah hari ini, sore ini jangan-jangan Kristen kagetan. Karena akhir zaman banyak orang Kristen tiba-tiba kaget. Tahukah Bapak Ibu orang Kristen yang tiba-tiba kaget pasti jarang baca firman. Halo? Ulang ya. Saya yakin banget, percaya banget. Orang Kristen yang ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam perjalanan imannya banyak kaget-kaget Bapak Ibu. Berarti itu Kristen yang jarang makan firman, jarang renungkan firman.
Sebab semua Tuhan udah siapkan buat kita melewati proses kehidupan. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, tahukah Bapak Ibu waktu Bapak Ibu membaca kalimat ini walk with Jesus, artinya gini, Bapak Ibu kalau lagi berjalan dengan Yesus, bukan cuma berjalan dalam penyertaannya, bukan. Kalau Anda mau jalan dengan Yesus itu bukan cuma sekedar berjalan dalam penyediaannya, bukan. Tapi tahukah Bapak Ibu konsekuensi kalau Bapak Ibu gereja lokal di tempat ini berkata gini, 2025 jalan sama Yesus. Berarti siap-siap banyak badainya loh. Susah bilang amin memang kayak gini. Saya ulang ya, karena besok saya udah pulang. Supaya Bapak Ibu dengar hari ini. Ya, saya tahu ada wajah-wajah yang bilang, salah datang hari ini. Tahu gitu ibadah yang pertama, sama aja. Jadi Bapak Ibu mesti siap sore hari ini di tahun ini, waktu Bapak Ibu berkata, saya mau jalan serta Yesus. Jadi bukan cuma sekedar lagu, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, Jadi waktu Anda berkata gini, Anda mengamenkan kalimat ini bahwa tahun 2025 saya mau jalan sama Yesus. Berarti gini, Anda sedang berjalan di tengah badai. Saya udah tahu, kalau mau ngomong yang gini-gini, nggak ada yang bilang amin. Bapak Ibu mau Tuhan genapi janjinya? Nah, saya ulang ya. Bagian Tuhan genapi janjinya, bagian Anda genapi perintahnya. Halo? Ulang ya. Bagian Tuhan itu genapi janjinya. Bagian Anda bukan duduk kayak gini, bukan. Bagian Anda itu genapi perintahnya, sebab Tuhan hanya genapi janjinya kalau Anda genapi perintahnya. Nah itu. Jadi kalau ada pendeta khotbah yang suka dia khotbah tentang janji Tuhan, katakan amin. Tapi kalau dia bilang perintahnya, Anda aminkan lebih daripada janjinya. Nah gitu. Dia lebih semangat. Nah saya mau tunjukkan satu ayat ya, boleh ya? Supaya Bapak Ibu tahu apa makna berjalan bersama Yesus. Oke? Oke, siap? Lo ada konsekuensinya loh Bapak Ibu. Oke? Nah, jangan dulu tampilkan PowerPoint saya. Saya mau awali dulu dengan yang satu ini ya. Nggak ada di PowerPoint ya. Yuk, Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Oke? Bapak Ibu, saya yakin ini ayat-ayat yang udah berulang-ulang kita dengar. Filipi 3 ayat 10 saya bacakan perlahan-lahan. Filipi 3 ayat 10 ya. Media bisa bantu? Enggak apa-apa, saya itu. Filipi 3 ayat 10. Tiba-tiba Filemon. Ya. Ya, enggak apa-apa ya. Habis Filipi, Filemon, habis itu Filip. Filipi 3 ayat ke-10. Pelan-pelan. Oke, Filipi 3 ayat 10. Nah, ini dia untuk mendasari yang ini. Bapak Ibu, terserah Anda mau jalan kayak apa, pokoknya yang paling penting ada Yesusnya. Halo? Bapak Ibu udah mulai curiga loh. Terserah. Bagi saya terserah perjalanan hidup saya kayak apapun, yang penting sama Yesus. Dari wajah Anda itu saya tahu, Anda itu masih suka pilih-pilah. Nih, baca ayat ini. Oke, ayat ini cocok sama yang gini. Nih, paling cocok. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia. Dan apa? Kuasa kebangkitannya. Jadi gini Pak Bu, kuasa kebangkitannya dikenali. Tapi tahu nggak kalimat berikutnya? Ngeri banget. Anda mau bersekutu dengan Dia?
Amin. Anda mau ya? Halo? Di ayat ini Anda mesti bersekutu dengan dia, bersekutu dalam hal apa? Kurang tegas bacanya. Halo? Jadi kalau Anda nyanyi, mengenalmu. Ada lagunya? Melebihi harta di dunia, kerinduan hati ini. Nah, baca ini, lihat ya. Lihat. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi kalau Anda bersekutu dengan dia, belum bersekutu dalam deritanya, Anda belum bersekutu. Halo? Nah, Bapak Ibu itu duduknya makin melorot loh. Anda belum bersekutu, kalau Anda belum bersekutu dalam penderitaannya. Dan tahu nggak, jalan keserupaan itu Alkitab bilang, di mana aku menjadi serupa dengan dia. Dalam. Yang siap mati bilang amin. Halo? Loh, konsekuensi berjalan dengan Yesus itu jalan dalam penderitaannya. Nah, tahu nggak Bapak Ibu? Jalan jalur keserupaan itu mati. Kalau belum mati, belum serupa, tapi tujuannya gini, kalau Anda belum mati, Anda belum mengalami keserupaan. Karena kalau Anda belum mati, Anda itu bukan keserupaan, Anda itu kesurupan. Halo? Oke? Jelas? Siap jalan sama Yesus? Ya? Dalam apa? Jadi, lihat sekarang ini. Ini deritaku. Mana deritamu? Emang cuman Indomie aja yang bisa, ini ceritaku. Mana ceritamu? Kan iklan. Kita enggak. Amin, Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Jenis penderitaan apapun yang Anda lewati, selama kata ini menyertai Anda akan aman. Amin, Bapak Ibu? Nah sekarang ini, saya mau masuk pada apa yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Oke? Nah, di ibadah yang pertama saya udah sharing tentang berjalan dalam kuasa. Pak, Bu, tahu nggak apa yang hilang dari kekristenan hari ini? Yang hilang dari kekristenan hari ini bukan karaktermu, bukan. Orang Kristen di luar sana dikenal penuh kasih. Halo? Orang Kristen di luar sana dikenal apa? Penuh kepedulian. Nah, hari ini yang hilang dari kekristenan bukan karakter Kristus, bukan kasih Kristus, tapi yang hilang dari gereja, dari Anda dan saya hari ini adalah kuasanya. Anda itu ya, kecanduan berbuat baik, tapi Anda gak pernah punya kerinduan merilis kuasa di orang-orang sekitar Anda. Halo? Anda tahu dari mana Yesus berkuasa? Saya yakin banget, Anda itu gini, selalu pakai kuasa untuk kepentingan diri sendiri. Halo? Kita selalu berpikir, oh Yesus berkuasa karena tokoh saya diberkati. Oh, Yesus berkuasa karena saya sakit, saya sembuh. Saya mempercayai semua kalimat-kalimat itu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Di seluruh perjalanan Yesus dan pelayanannya, dia hemat banget kuasa untuk dirinya sendiri. Dia hemat banget. Tapi dia boros melepaskan kuasa buat banyak orang. Halo? Saat kapan Yesus pakai kuasa untuk dirinya sendiri? Waktu dia jalan di atas air. Sisanya, dia rilis kuasa untuk orang banyak. Kita kebalik. Kita boros pakai kuasa untuk diri kita sendiri. Saking banyaknya yang kita pakai untuk diri sendiri. Sampai udah gak ada buat orang lain. Terus nyanyi. Ku mau sepertimu Yesus.
Paham Bapak Ibu? Jelas? Clear ya? Nah, untuk melengkapi supaya saya pulang dengan damai sejahtera. Saya mau bahas ini sore hari ini. Hari ini saya ingin sharing tentang power and authority. Oke? Kuasa dan apa? Otoritas. Yuk kita akan sama-sama belajar. Power and authority. Apa sih bedanya kuasa dan otoritas itu? Sebab, Bapak Ibu dengar baik-baik, kalau Anda nggak ngerti prinsip ini, Anda nggak akan pernah ngalami yang di sini. Ini cuma jadi tulisan dan slogan. Anda mau jalan dengan Yesus? Bukan hanya jalan dalam kasih-Nya dan karakternya. Anda mesti jalan dengan Yesus dalam kuasanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, hari ini yuk kita lihat. Pelan. Nah Bapak Ibu lihat 1 Korintus 4 ayat 20. Lihat. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah, apa? Bukan terdiri dari perkataan. Stop ngomong Tuhan baik untuk orang lain. Stop. Mereka itu tahu dari dulu Tuhan baik. Yang mereka nggak tahu, Tuhan yang maha baik itu punya kuasa menolong mereka. Setuju nggak? Kita gimana? Yang sering kita gaung-gaungkan, bahkan kita jadi tim suksesnya Tuhan. Kemana-mana kampanye. Tuhan baik, Tuhan baik. Itu mah orang tahu dari sononya dari dulu, Tuhan itu baik. Tapi di ayat ini dikatakan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Orang gak akan percaya perkataan Anda sampai Anda buktikan perkataan Anda, kan? Setuju gak? Kenapa Yesus disebut penggenap janji? Bukan karena dia banyak berjanji. Sebanyak itu dia berjanji, sebanyak itu dia genapi. Makanya disebut penggenap janji. Nah waktu Bapak Ibu berkata gini, Yesusku penuh kuasa, ngomong tok, tapi Anda gak berani manifestasikan kuasa yang di dalam Anda. Anda lagi enggak ini? Anda hanya ambil keuntungan dari dia. Halo? Makanya kerajaan Allah nggak terdiri dari perkataan tok, tapi dari kuasa. Berarti waktu Anda sedang praktek merilis kuasa, Anda sedang memanifestasikan kerajaan Allah. Halo? Saya tunjukkan lagi satu ayat. Bapak Ibu lihat. Yesus mendekati mereka. Mereka ini siapa? Siapa? Murid-muridnya. Dan berkata lihat. Kepadaku apa? Tahu arti telah? Tahu arti telah? Sudah. Bapak Ibu, ayat ini gak berarti banyak kalau saya berkata gini. Kepadaku akan diberikan. Udah belum? Belum. Terus kemana-mana saya bilang gini, akan. Saya kasih contoh ya. Saya bilang sama Pak Hensan, dengan Ko Hensan, nanti saya akan berkati Ko Hensan. Besok ketemu lagi. Akan berkati. Pertanyaan saya, udah belum? Kalau saya bilang akan, pertanyaan dari Anda apa? Kapan? Benar nggak? Saya bilang, saya akan pulang. Pertanyaannya, kapan? Saya bilang besok pagi. Tapi di ayat ini ditulis, kepadaku telah. Telah apa?
diberikan segala kuasa. Di sorga dan di bumi. Berarti dari ayat ini Bapak Ibu mesti tahu sore hari ini. Bahwa kita itu diamanatkan kuasa. Karena Alkitab bilang telah diberikan apa? Segala kuasa. Anda murid bukan? Lah murid, kalau Anda murid berarti kuasa itu ada di mana sekarang? Kuasa itu cuma ada di Pak Pendeta, Pak. Namanya Pak Hensan dan Bu Vinca. Termasuk Pak Jeffrey dan jajaran full timer. Karena Roh Kudus mereka original. Yang duduk KW3. Pantas saja mindset Anda kayak gitu. Makanya waktu anak Anda sakit, Anda sibuk telepon gembala. Saya itu sama teman-teman mimpin gereja loh. Halo? Lagi-lagi gak ada di sini. Cara Anda melihat, sorry Pak, itu di Jatibarang. Jatibarang gak ada. Karena kita selalu berpikir kuasa itu cuman ada di beberapa orang. Sementara yang ini saya, itu enggak. Nah sementara Alkitab bilang, kalau Anda dan saya telah diberikan kuasa, berarti gini, kita itu diamanatkan kuasa. Nah waktu Anda diamanatkan kuasa, itu sama dengan Anda didelegasikan otoritas. Halo? Paham Bapak Ibu? Satu waktu, saya pelayanan diundang Polda Jatim. Apa? Polda Jatim, telepon saya. Pastor, bisa tolong melayani persekutuan doa di Polda enggak? Yang hadir itu para polisi-polisi. Saya bilang apa? Siap. Karena yang undang saya itu Kabid. Bapak Ibu, itu saya berangkat sekitar 10 tahun yang lalu Bapak Ibu. Saya berangkat naik motor. Polda Ahmad Yani di Jawa Timur itu, Polda di Jawa Timur itu di Jalan Ahmad Yani. Ya, Pak Insan pasti tahu di Jalan Besar. Dekat Rumah Sakit Bayangkara. Saya naik motor. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Seperti biasa. Para polisi penjaga posko yang di depan. Itu kayak orang udah punya pangkat jenderal loh. Begitu saya nyampe semua antri gitu. Pas saya Bapak Ibu tahu nggak? Buka jaketnya. Itu ngomongnya gitu loh. Saya buka. Helmnya juga. Sebentar Pak, satu-satu. Mana bisa buka helm dan jaket bersamaan dalam hati. Benar loh. Sebab Ibu tahu nggak? Dia tanya gini. Anda mau ketemu siapa? Saya sebutkan nama komandannya. Gini, maaf Pak, maaf. Mau ketemu Bapak, mari Pak, mari. Anda paham? Dan saya akan tunjukkan kuasa dan otoritas itu bedanya di mana. Itu mendadak Pak, Bu. Maaf Pak ya, maaf Pak. Nanti kalau ketemu dengan atasan saya Pak, please Pak, maafkan saya ya. Jangan sampai Bapak cerita kejadian tadi. Dalam hati, pingin saya cerita. Tapi saya gak cerita Bapak. Dan sejak hari itu, hampir setiap bulan saya diundang di Polda. Bapak Ibu, dia udah mulai hafal. Pas kalau dia yang tugas, dia mulai hafal wajah saya. Perlakuannya selembut sutra. Pak, datang lagi ya Pak ya. Pak Bu, saya mau kasih tahu. Berarti gini, kalau Anda diamanatkan kuasa, artinya gini, saya didelegasikan otoritas. Setuju? Setuju ya? Itu sampai petingginya itu kasih kartu nama di saya. Dia berkata gini, Pak Jeffrey, kalau satu hari nanti di seluruh republik ini Bapak ngalamin masalah, just call me, kontak saya.
Saya punya otoritas nggak? Punya ya? Tapi saya nggak manfaatkan otoritas yang saya punya untuk kepentingan saya. Oke? Beberapa kali itu saya nyetir, langgar markah. Langsung polisi, perit. Saya minggirin mobil, buka kaca. Bapak Ibu, langsung biasanya polisi ngapain? Selamat siang Pak. Siap. Saya salah. Saya bilang, lo kok tahu Pak? Lah kan saya langgar marka. Itu di dalam pikiran saya. Telepon yang kasih kartu nama sama. No. Proses tilang saya. Halo. Kita biasanya apa? Kita manfaatkan kuasa dan otoritas hanya untuk kepentingan kita. Yuk kita lihat lagi. Lihat ini ayatnya. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kita muridnya enggak? Iya dong. Lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah terjemahan King James Version berkata gini. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority. Jadi kata tenaga dan kuasa di situ. Power and authority. Anda punya power and authority. Anda punya kuasa dan otoritas. Harusnya ini penanda Anda jalan dengan Yesus. Halo? Jangan fokus pada perbuatan baik tok. Jangan fokus pada karakter baik tok. Dunia di luar sana, Anda bisa menangkan dengan perbuatan baik. Tapi tahu nggak, kuasa itu mempercepat tuayan. Halo? Saya udah cerita tadi pagi, beberapa kali tuh. Saya tuntun orang terima Yesus. Itu beberapa kali Pak Bu, saya khotbah kayak gini Bapak Ibu. Di beberapa gereja, itu ada dukun yang lagi ibadah. Dia baca mantra, mantranya balik. Halo? Loh, kurus-kurus kecil gini, kuasa di dalam saya ini. Benar Pak Bu, itu sepanjang saya khotbah ya, itu dukunnya. Itu duduk ya, itu baca mantra. Saya pikir bahasa roh. Begitu saya selesai khotbah, saya turun dari mimbar, saya pulang, dicegat di depan pintu. Hari ini jangan cegat saya. Dia cegat saya di depan pintu. Pastor punya ilmu ya? Maksudnya? Pastor punya ilmu ya? Saya nggak ngerti maksud Bapak. Singkat cerita gini, saya baca mantra saya, tapi mantra saya balik. Dan Bapak orang pertama yang saya baca mantra saya balik. Dalam hati, kapok kon. Singkat cerita Bapak Ibu, dia berkata ini, ada satu mantra yang kakek neneknya itu masukkan ke dalam dirinya, dalam tubuhnya itu, waktu dia kelas 5 SD. Itu kecil-kecil gitu Pak Bu, sejak kelas 5 SD. Udah jadi dukun sakti. Orang dia perintahkan dari jarak beberapa kilometer gitu, 1 kilo dia lihat, dia baca mantra, orang jatuh. Yang di depan ini, dibaca-baca nggak jatuh. Saya sakti, no. Yang di dalam saya ini. Amin Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu, saya tantang dia. Hari Minggu khotbah, hari Senin saya layani dia di gereja. Oke, itu lempengan besi yang dibaca mantra sama kakek neneknya kelas 5 SD masuk. Hari itu singkat cerita saya layani, keluar tanpa sobekan di tubuh. Karena masuk tanpa sobekan. Baca mantra, ditaruh, masuk loh. Oleh kuasa nama Yesus yang masuk belasan tahun yang lalu, keluar juga tanpa ada sobekan. Saya tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena power and authority Bapak Ibu. Halo? Saya tunjukkan lagi ayatnya. Nih. Apa perbedaannya? Power tadi, and apa? Power and authority. Bedanya di mana nih Bapak Ibu? Lihat. Apa itu kuasa? Kuasa itu gini, kemampuan untuk saya melakukan sesuatu. Itu kuasa.
Jadi Tuhan kasih saya kuasa untuk saya melakukan sesuatu. Jadi kemampuan saya melakukan sesuatu, kemampuan saya melakukan sebuah pekerjaan, itu kuasa namanya. Tapi ini, otoritas itu gini, hak untuk menggunakan kuasa. Anda dikasih dua-dua loh. Anda punya kuasanya. Dan Anda punya hak untuk menggunakan kuasa itu. Yang namanya otoritas. Bapak Ibu pernah naik motor, naik mobil atau naik motor gitu. Dari jarak jauh ada polisi yang nongkrong. Gak bawa dompet yang isinya SIM dan STNK. Kira-kira gimana rasanya? Budebak. Padahal si polisi itu gak ngapa-ngapain. Dia cuma pakai baju seragam polisi. Paham maksud saya? Artinya gini, dia punya otoritas dengan seragamnya saja. Andai kan dia polisi tapi dia nggak pakai baju seragam, Anda dengerin dia nggak? Halo, dia nongkrong di traffic light. Terus Anda nggak bawa SIM, coba, Anda ketakutan nggak? Enggak ya? Tiba-tiba orang yang sama ganti baju, pakai baju polisi itu loh. Beda rasa nggak? Bedanya di mana? Karena dia punya otoritas. Dia punya hak untuk menggunakan kuasa untuk tilang Anda. Kalau saya yang tilang Anda, kira-kira gimana Anda bilang? Siapa lu? Pendeta dilarang tangkap. Tanya-tanya SIM. Paham maksud saya Bapak Ibu? Nah, di dalam kita itu ada kuasa dan ada otoritas Bapak Ibu. Sekarang saya mau tutup. Perhatikan dengan baik ini. Kalimat-kalimat ini. Yesus apa? Memanggil ke-12 muridnya dan apa? Waktu dia panggil dia ngapain Pak Bu? Dia memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat kelima saya lompat. Ke-12 murid itu diutus. Anda tahu nama gereja ini? GBI? Tahu arti duta? Tahu arti duta? Orang utusan. Bapak Ibu tahu nggak? Begitu Prabowo ngangkat duta besar Indonesia diangkat. Misalnya, ada seseorang diangkat jadi duta besar. Dikirim ke Amerika. Jadi duta besar Indonesia untuk Amerika. Tahu artinya? Berarti si duta besar yang ada di Amerika ini, yang ditugaskan di Amerika ini, memanifestasikan, merefleksikan. Siapa? Republik Indonesia dong. Bapak Ibu kebayang nggak kalau duta besarnya itu, dia tahu dia duta besar, cuma nongkrong. Bahasa anak muda nongki-nongki. Cuma nongkrong, shopping. Coba Bapak Ibu. Dengar baik-baik sore hari ini, dengar. Saya kasih contoh. Van, maju ke depan. Siapa lagi? Pemain keyboard, mana pemain keyboard? Supaya abis ini Fandi yang turun kamu di situ. Itu maksud saya. Pojok. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Anda lihat. Yesus apa? Memanggil. Jadi Anda dipanggil, lalu kalimat berikutnya Anda itu diutus. Kalau di titik ini Anda diutus, ini Anda dipanggil. Nah yang menariknya, keberhasilan Anda dalam pengutusan, itu sangat ditentukan oleh seberapa Anda yakin dari kuasa yang menyertai Anda. Saya ulang ya. Anda dipanggil nggak? Di titik ini Anda dipanggil ya. Lalu kemudian Anda diutus nggak?
Tapi Yesus bilang, perhatikan, sebelum Anda, kemudian setelah Anda dipanggil, dan kemudian Anda diutus, sebelum Anda diutus, dan setelah Anda dipanggil itu, Alkitab bilang Anda itu diberi kuasa. Kalau Anda nggak ngerti konsep ini, sampai kapanpun, Anda hanya jadi orang Kristen yang berkarakter baik. Tapi orang Kristen yang miskin kuasa. Itu yang hilang dari gereja hari ini. Gereja nggak agresif lagi. Halo? Jelas Bapak Ibu? Tuh lihat. Lihat, ke-12 murid itu diutus. Jadi dipanggil, diutus, diberi di tengah-tengahnya. Diberi apa? Sangu. 100 ribu? Enggak. Diberi kuasa. Dan Anda punya otoritas, hak untuk menggunakan kuasa itu. Dan untuk pakai otoritas itu, nggak usah izin sama Pak Hensan. Pak Gem, kuasa Roh Kudus di dalam saya izin ya, saya pakai untuk sembuhkan orang. Nggak usah minta izin yang gitu-gitu Pak Bu. Paham? Jelas Bapak Ibu? Anak sakit, orang tua tumpang tangan. Bukan telepon pendeta. Tolong doangan, Mbak. Paham Bapak Ibu? Anda punya kuasa yang sama. Sama seperti kuasa yang dimiliki murid-muridnya. Amin Bapak Ibu. Saya mau tutup. Pan, kembali ke habitatmu. Kembali ke tempat duduk. Saya mau tutup. Habis ini perjamuan Bapak Ibu. Ngapain? Kuasa itu ngapain? Saya mau tutup Bapak Ibu. Untuk 4 hal. Kuasa itu ngapain? Untuk 4 hal. Masih di ayat yang sama, Matius 10, ayat ke-8. Bapak Ibu tolong baca sama-sama ayat ke-8. 2, 3. Gawat. Kalimat penutupnya Tuhan bilang ini, saya udah kasih cuma-cuma. Halo? Saya udah kasih apa? Kasihnya maksudnya apa? Berarti kuasa otoritas di dalam saya, Alkitab bilang untuk 4 pekerjaan. Oke? Untuk 4 pekerjaan. Pak Bu, saya mau titip pesan. Jangan pernah jadi orang Kristen yang rajin tepuk tangan. Tapi begitu keluar dari sini gak ada yang tepukin Anda di luar. Kenapa? Kualitas hidup kita rendahan. Nih Bapak Ibu, saya tutup. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Yang pertama, sembuhkanlah. Halo? Apa? Sembuhkanlah. Sembuhkan apa di situ? Orang sakit. Berarti nanti Pak Bu, kalau ada karyawanmu yang sakit, praktek kuasa. Tumpang tangan. Pak, udah dia tetap sakit. Puji Tuhan. Gak ada urusannya, karena hasilnya. Itu prerogatifnya Tuhan. Yang penting perintah Tuhan itu untuk praktek. Urusan hasil, bukan urusan Anda. Kenapa Anda urus? Nanti kalau dia gak sembuh gimana? Halo? Itu kayak gini Pak, Bu. Anda ke supermarket, Anda pingin nawar barang. Nanti kalau dia gak kasih, gimana? Lah urusan yang punya barang dong. Tapi Anda tetap berangkat gak? Anda nyoba nggak nawar? Nyoba. Yang kedua, bangkitkanlah orang mati. Pak Bu, ini bukan berarti gini, orang yang udah mati, Anda ke kuburan dalam nama Yesus, Anda yang ditangkap. Bukan itu maksud saya. Hal yang paling simpel, bangkitkanlah itu apa?
beberapa dari orang di ruangan ini, beberapa dari Anda waktu Anda keluar, Anda akan jumpai orang-orang mati. Visinya mati, hubungannya mati, keuangannya mati. Tuhan bilang apa? Bangkitkanlah. Halo? Mungkin Anda gak mati secara fisik, tapi visi Anda mati. Kerinduan Anda mati. Pernikahan Anda mati. Keuangan Anda mati. Datangi dan kunjungi orang-orang seperti itu. Yang ketiga, tahirkanlah. Bapak Ibu tahu nggak? Anda nggak perlu ketemu orang kusta. Orang kusta di sini maksudnya apa? Hal yang praktikal. Orang-orang yang terbuang. Yang jadi sampah masyarakat ditolak. Harusnya Anda orang yang paling pertama yang terima orang itu. Halo? Amin Bapak Ibu? Apalagi yang terakhir? Usirlah. Nah ini setan beneran. Ini setan beneran. Pak, kalau ternyata suami saya yang setan, Pak. Bukan ya. Paham maksud saya? Usir dong. Amin Bapak Ibu. Karena kalau enggak, kita lama untuk lakukan tuaian. Saya beberapa kali perjalanan naik kereta, saya injili orang loh. Terima Yesus di kereta. Halo? Kenapa? Karena saya ngerti konsep ini. Ngerti. Halo? Anda punya kuasa? Anda punya otoritas? Coba, Roh Kudus yang di dalam Anda pakai buat apa? Untuk kepentingan dirimu sendiri kan? Pakai untuk kepentingan Tuhan. Amin. Supaya Anda menyalahgunakan kuasa dan otoritas yang Tuhan kasih dalam hidup Anda. Amin. Dan saya yakin ini slide terakhir yang Anda nantikan. Ya, happy Sunday. Bangkit berdiri. Aku tadi. Oke ya, bangkit. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sore ini kami mengucap syukur untuk otoritas dan kuasa yang sudah ada di dalam kami. Kami mau kehidupan kami adalah penggenapan dari seluruh kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sebagai sebuah berita yang kami sampaikan, tapi itu terbaca dan terlihat dalam seluruh karya Kristus di dalam hidup kami, di seluruh aspek hidup kami. Kuasa itu termanifestasi secara nyata. Terima kasih buat
kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Roh hikmat dan pengurapan yang baru, penyingkapan rahasia firman terus terbuka di sepanjang kehidupannya. Pelayanannya diberkati, hidupnya jadi model dan teladan. Sungguh Tuhan, orang melihat kemajuannya semakin nyata. Kuasa Tuhan termanifestasikan dalam seluruh karya yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya, keluarganya, pekerjaan dan pelayanan. Kami semua diberkati dengan firman Tuhan. Biar ini terus memacu hidup kami, bergerak dalam kuasa, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur yang akan kami makan, minum. Kami mau manunggal dalam kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Berjalan dalam otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah beri buat kami. Biar Tuhan yang melayakkan kami bersekutu dalam perjamuan kudus malam ini. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami semua. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa.